mati, majulah tuh. Sholat zuhur, sholat asar, maju. Tapi kalau ada yang suaranya, biar anak-anak muda itu maju. Luruskan shaf, rapatkan barisan. Emak ayah dia di belakang pun terkejut. Cemkan laku suara yang imam nih. Macam suara anakku, Kak. Mana mungkin anak kau? Anakku loh, Kak. Allahu Akbar. Nah, kan anakku, Kak. Ikut mak di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mak di belakang. Anakku yang imam, Kak. Anak kau tak pandai. Anakku. Apalagi anak kau, nggak bisa jadi imam. Anakku ini yang bisa. Emosi kawan sebelah. Aku tahu ini anak kau, cuman ini sholat, mulut kau diam. Ibu yang sebelah tuh tak mau dia kalah. Sholat tuh tak boleh bercerita, diam kalian. Yang belakang nyambung. Untung aku nggak ikut-ikutan, kata dia. Selesai sholat tuh. Kenapa? Saking bangganya kalau sudah masjid ramai yang mengisi anak-anak muda, saudaraku. Maka inilah seni untuk meramaikan masjid. Seni untuk mengajak orang-orang ke TPS untuk memilih pemimpin supaya jangan golput. Kemana? Inilah kita buat doa bersama supaya hati kita tenang, meredam perbedaan. Meredam perbedaan apa? Perbedaan apapun dalam pandangan politik. Hari ini semua mau kita simpulkan, kita buang perbedaan itu. Hari ini kita itu berkumpul untuk apa? Merajut ukhuwah, merawat bingkai persatuan dan kesatuan untuk memilih pemimpin Bangka Selatan yang baik adanya. Kalau bapak ibu tak datang, kalau bapak ibu golput, yang rugi siapa? Rugi sendiri. Kenapa Ustadz rugi sendiri? Tak, kita ikut serta untuk menentukan 5 tahun nasib kita ke depan bapak ibu. Makanya jangan sampai ada yang golput. Ajak sanak saudara. Dengan seni inilah yang dibuat sama KPU untuk mengajak bapak-bapak kita berdoa bersama untuk mau nanti datang memilih pemimpin. Kenapa? Kewajiban, Pak. Betul? Betul? Nih, makanya kita ngumpul di sini, kita hilangkanlah kesombongan kita. Allah ingin menilai amal siapa yang paling baik di antara kita. Ingat, Allah nggak nengok apapun status sosial kita ya. Allah nggak memandang apapun pangkat jabatan kita. Yang ngomong bukan saya kok. Yang ngomong Nabi, Pak. Apa kata Rasulullah? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kata Allah, sesungguhnya Allah itu tidak pernah melihat rupamu. Allah tidak pernah melihat wajahmu. Allah tidak pernah melihat bentuk tubuhmu. Allah tidak pernah melihat casingmu. Maka jangan kau menilai orang dari bungkusnya. Jangan menilai orang itu dari luarnya. Ingat, mangga yang mulus dalamnya jarang ada yang bagus. Mangga yang luarnya mulus kadang-kadang dalamnya busuk. Mangga yang mulus kadang-kadang dalamnya berulat, Pak. Tapi tengok durian itu, tajam luarnya tapi dalamnya manis, pahit, berlemak. Orang semua suka dengan durian itu. Mahal harganya tapi orang mau beli, Pak. Berapa harganya? 500.000. Mateng ini, ciumlah. Kalau nggak berdarah muncung kau. Tapi karena walaupun mahal, tapi karena awak suka, awak beli dia. Kenapa? Begitu dibuka enak dalamnya. Begitulah kita ini. Jangan saling menilai karena penampilan kita. Karena tugas kita, saudaraku, bukan saling menilai. Tugas menilai itu tugasnya Allah. Tugasnya Allah. Tugas Allah. Kita makhluk tak boleh saling menilai. Kita makhluk tak boleh saling menilai. Kalau manusia menilai manusia, maka tidak akan pernah ada yang namanya keadilan. Kalau manusia menilai manusia, yang ada pilih kasih di antara mereka. Jelas? Jadi tugas kita bukan saling menilai. Nggak cocok manusia menilai manusia. Kenapa nggak cocok, Ustadz? Karena kita sama-sama dari bahan baku yang sama. Kita semua dari tanah. Min sulalatim min tin. Manusia berasal dari saripati tanah. Ya, semua dari tanah, betul? Pak Kapolres dari tanah nggak, Pak? Dari tanah, Pak. Pak Ketua KPU dari tanah. Pak Dandim dari... Bapak dari mana, Pak? Dari rumah ya, Pak ya. Dari tanah. Pak Kajari dari
Dari tanah, pakai bangpol. Jangan main HP aja kau. Dari mana kau? Dari tanah. Ustadz Ucai, dari mana? Dari tanah. Kita semua bapak ibu dari tanah. Maka yang namanya tanah, kita tidak boleh meninggi. Tanah itu tempatnya di bawah. Maka kita tidak boleh saling menilai kalau bahan baku kita penciptaannya semua sama. Luka kali menilai orang, jijik awak nih. Jangan gitulah. Orang kita semua dari tanah. Jadi kita semua dari tanah. Iya, memang semua dari tanah. Cuman kan tanah itu beda-beda. Ada model tanah tandus. Keras saja utaknya. Setelah dikasih tahu payah. Betul. Ada model tanah gembur. Nah, ini tanah yang sehat ini, Pak. Apapun ditanam tumbuh. Ya kan? Ada model orang bawaannya seram aja. Ini tanah wakaf deh nih. Seram aja mukanya. Tanah wakaf, tanah kuburan. Ada model orang, ustadz ceramah, dia makan, main handphone. Itu model tanah sengketa itu. Allahu Akbar ya. Namanya pandangan umum, apa yang ku pandang ku umumkanlah. Ya. Jadi kalau kita dari tanah, kita jangan saling menilai, Pak Bu. Kalau hidup ini saling menilai, itulah yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan, Pak. Betul apa ya? Kalau kita yang sama-sama kita saling menilai, itulah yang bisa merusak silaturahim. Yang namanya penilaian manusia kepada manusia tak akan ada baiknya. Gajah di pelupuk mata, dia tidak nampak, tapi semut di seberang lautan, dia jelas nampak, Pak. Salah orang dia nampak, salah dia nggak pernah dia nampak. Ya kan, Bu? Tuh, ngaku kan, itu kelakuan orang itu tuh, Pak. Jangan gitu kita hari ini, kita jangan sibuk sama kelakuan orang, tapi lupa sama aib kita sendiri. Jangan gitulah. Dengar, Bu? Bu, makanya Bu, Allah itu menciptakan kita satu mulut, Bu. Bu tengok dulu, Bu. Kau yang di atas, tengok kau. Allah menciptakan kita satu mulut, dua telinga. Maknanya apa? Supaya manusia ini sedikit ngomong, banyak mendengar. Karena orang semakin banyak ngomong, semakin banyak dosanya. Di sini yang banyak ngomong siapa? Ini maksud kau aku banyak dosa? Jijik kali aku nengok kalian lama-lama. Ya betul. Maka jangan suka kita bongkar aib orang. Sifat kita tanah. Pak, sifatnya tanah itu apa? Tanah itu kalau ada bangkai, mau kayak manapun bangkai itu bau. Kalau tanah itu digali, bangkai itu dimasukkan dalam tanah, maka bangkainya baunya akan tetap ada lah. Kan belum ditutup tanahnya. Cuman kalian digali, masukkan bangkainya, ditutup, baru baunya hilang. Sifat tanah itu macam begitulah, Pak. Kalau mau persatuan dan kesatuan terjaga, perbedaan tidak membuat orang saling sikut-sikutan, maka hilangkan sifat suka menilai manusia, Pak. Betul? Jangan sibuk awak, ini sibuk ngurus punya orang, punya dia sendiri lupa diurusi, terakhir punya dia diurus sama orang. Sibuk ngurus bini orang, bini diterlantarkan, terakhir bini dia diambil orang, mati kan. Geram aku. Jangan kayak gitu cara kau. Makanya Syekh Jalaluddin Rumi itu mengatakan, Pak Bu, apa kata Maulana Rumi? Yang membuat kita ini saling menilai satu sama lain, yang membuat kita ini saling menjelek-jelekkan satu sama lain, Pak Bu, kata Maulana Rumi, karena kita tak tahu kunci kenikmatan dalam hidup. Kunci kenikmatan dalam hidup itu apa, Ustadz? Kata Maulana Rumi, kunci kenikmatan dalam hidup itu adalah jangan sibuk kau mencari tahu apa yang orang punya, tapi sibuklah mengurus apa yang Allah titipkan kepadamu. Selesai. Jelas ya? Jangan sibuk mencari tahu apa yang orang punya, tapi sibuklah mengurus apa yang Allah titipkan kepadamu. Ini yang ngomong bukan Ucai, yang ngomong Syekh Jalaluddin Rumi.
Jangan sibuk kita ngurus punya orang, sibuk aja ngurus punya kita. Kalau sibuk ngurus punya orang, punya sendiri lupa. Pantang nengok tetangga lebih hebat. Wow, sibuk kali, heboh kali. Tetangga beli kipas, dia kepanasan, ngapain? Biasa aja. Dengar kamu? Tetangga beli AC, nggak usah kau kedinginan, biasa aja. Tetangga beli mobil, kau beli bodrek. Kenapa pusing kepala awak mikirkan tetangga itu? Ngapain? Mau kayak manapun model tetangga kita, tetangga itu tetap saudara terdekat kita kok. Betul apa ya? Mau kayak manapun model tetangga kita, dia tetap saudara terdekat kita. Susah senangnya kita yang tahu cuman tetangga, Pak. Kita kaya, yang ikut bahagia siapa? Tetangga. Kita susah, maaf, kita kaya, yang ikut senang tetangga. Kita kaya, yang iri tetangga. Kita susah, yang nolong tetangga. Kita susah, yang ngejek tetangga. Tetangga kita mau kayak manapun modelnya, itulah saudara terdekat kita. Maka kata Nabi, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyasil rahimah. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaklah dia menjaga silaturahim di antara mereka. Jangan suka saling menilai di antara kita. Makhluk sama makhluk nggak cocok untuk menilai. Jadi tugas kita apa, Ustadz? Tugas kita bukan saling menilai, tapi tugas kita adalah saling mengingatkan. Ingat ya, tugas makhluk bukan saling menilai, tapi tugas makhluk saling mengingatkan. Apa yang diingatkan? Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Mengingatkan dalam kebaikan dan mengingatkan dalam kesabaran. Inilah tugas kita. Mengingatkan dalam kebaikan, mengingatkan dalam kesabaran. Ini tugas makhluk, tugas sesama manusia. Kalau sudah kita mau mengingatkan dalam kebaikan, mengingatkan dalam kesabaran, nggak pusing Pak Kapolres menangkap penjahat. Kenapa? Sedikit orang jahat. Kenapa? Kebaikan terus kita ingatkan di tengah-tengah masyarakat, Bapak Ibu. Betul? Jangan suka menilai. Allah pun nggak suka menilai makhluk dari penampilan kok. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tak memandang rupamu, nggak nengok casing, nggak nengok bentuk tubuhmu, nggak nengok rupamu. Kalau Allah memandang manusia, memandang makhluknya, memasukkan makhluknya ke surga karena cantiknya, karena gantengnya, kupastikan kita ini tak ada yang masuk surga, Pak. Kenapa, Ustadz? Kita tak ada yang ganteng, Pak. Berat, Pak. Apalagi Pak Kes Bangpol nggak masuk daftar, Pak. Betul. Ya benar, Pak. Nggak ada kita yang ganteng, nggak ada kita yang cantik. Kalau penilaian Allah perkara penampilan. Kalau masuk surga karena ganteng, karena cantik, kita nggak ada yang masuk surga. Dan kalau masuk surga karena ganteng, karena cantik, kenapa Bilal bin Rabah bisa masuk surga? Seharusnya Bilal bin Rabah nggak bisa masuk surga. Ya kalau kita baca biografi Bilal bin Rabah, Pak, ya Allah, hitam, Pak. Gemuk, pendek, pakai Bangpol lah gayanya. Lah bener Bang, Bilal bin Rabah itu hitam, pendek, gemuk, tukang angkat cabai, tukang pesuruh, karena dia budak hamba sahaya, Pak. Tapi tengok, Allah nggak mandang itu, Allah adil. Allah nggak nengok penampilannya. Bayangkan, masih hidup Bilal bin Rabah, tapi tengok sendalnya, selopnya, terompanya, sepatunya sudah terdengar di sorga. Bayangkan Pak, masih hidup orangnya tapi sendalnya sudah terdengar di sorga. Pak Kapolres, sepatu Bapak udah ada di surga, Pak. Berat. Berat lah. Pakai jari. Udah ada sendal Bapak di surga? Nggak yakin aku. Dari gaya duduknya tak yakin awak. Pakai sebangpon. Udah ada selop Bapak, sendal Bapak di surga?
Dengar ceramah sejam aja bersandar kok. Nggak yakin awak. Pak Dandim, sepatu PDL Bapak udah ada terdengar di surga. Berat. Sendalku, sepatuku yang selalu ku bawa ceramah kemana-mana. Udah ada belum di surga? Enggak, kau kok sok tahu kali kau ku tengok. Ya, belum tentu Pak, belum ada. Karena Allah nggak mandang penampilan kita. Kalau masuk surga karena ganteng, karena cantik, kita nggak ada yang masuk surga. Ku pastikan itu. Jadi yang masuk surga siapa? Cuman para artis. Karena cuman artis yang ganteng, cuman artis yang cantik. Tahu kau? Jadi penghuni surga itu cuman artis Pak, karena cuman mereka yang cantik, yang ganteng. Sarukan, Amir Khan, Aldebaran, aku. Sibuk aja orang tinggal dengar aja pun heboh kali kau iya. Cuman dengar aja tugasmu kok, protes saja kau. Maka kalau Allah memandang makhluknya, memasukkan makhluknya ke surga karena penampilan, berarti Allah nggak adil. Makanya bukan perkara penampilan yang Allah lihat hari ini. Makanya dengar Bu, hari ini kau jangan sibuk merubah penampilanmu. Dengar kau? Hah? Aku geram aja kuda nih. Jangan rubah-rubah ciptaan Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani. Sungguh kami menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Kau sudah cantik dari lahir. Maka jangan rubah-rubah ciptaanmu, jangan rubah-rubah ciptaan Allah. Kalau kau rubah ciptaan Allah, summa radadnahu asfala safilin, nanti kau akan dilemparkan Allah ke aspal. Aspal itu apa? Aspal itu tempat berpijak. Safilin, pijakan yang paling bawah. Maka orang yang suka merubah ciptaan Allah, maka dia akan dilemparkan ke dalam kerak-kerak neraka. Rubahlah penampilan kau. Buatlah. Kadang betina ini, perempuan ini banyak kali tingkahnya. Cukur alis itu dihabiskan Pak. Alis itu dihabiskan. Disulamnya, kalau nggak disulam nanti mau pergi undangan digambarnya balik. Kan kurang kerjaan, longor kan Pak. Nggak suka aku nengoknya. Kau sudah cantik Bu, nggak usah pala sulam-sulam alis, cukur alis, haram. Nggak usah tengok-tengokan kau tengok aja. Mana kameranya? Mana kameranya? Mana kamera yang di luar? Nggak usah tengok-tengokan kau. Tahu kau? Nggak usah kau pun juga nggak usah tengok-tengokan. Kau tengok aja aku. Tersindir kami Ustadz sengaja. Ini tidak alis dicukur-cukur, disulam-sulam haram. Hidung dioperasi plastik. Biar apa? Biar mancung. Pesek-pesek aja lah Bu. Malah pesek kau enak. Kenapa Ustadz? Hemat napas kau sikit-sikit keluarnya dia. Banyak cerita lah ini. Sulam-sulam bibir. Biar apa? Biar tebal. Nggak usah pala sulam bibir Bu. Antukkan ke tembok masjid ini tebal bibir kau Bu. Geram kali aku. Sedot-sedot lemak. Ngapain sedot-sedot lemak Ibu Bu? Gemuk kali Ustadz biar langsing. Nggak usah pala kau sedot lemak kalau kau mau langsing. Sunlight itu pembasmi lemak. Kau minum sunlight sehari 2 kali kan habis lemak kau itu. Banyak kali tingkahnya iya. Kenapa Ustadz menyampaikan ini Pak? Karena aku menyampaikan ini, aku menyelamatkan nasibmu Pak. Aku tahu penderitaan yang kau rasakan selama ini. Kalau kau banyak perawatan, yang menahankan bebannya siapa? Kan kita kan Pak. Tengok nih, tengok wajah-wajah kaum teraniaya ini Bu. Ustadz kenapa paham kali? Nasib kita beda tipis. Kau sudah cantik Bu, jangan rubah-rubah ciptaan Allah. Ini tidak di meja hias tuh, meja make up. Semua make up orang tua. Betul nggak Pak? Mana lebih banyak? Alat make up kita atau alat make up betina tuh? Alat make up kita atau alat make up istri? Istri. Berdiri Pak, biar tahu bininya yang mana Pak. Jadi dengan alat makeup tuh banyak istri. Alat makeup kita di tempat makeup itu cuman minyak rambut, Rexona, minyak wangi. Cuman itu aja Pak. Ya kalau suamimu ada rambut, kalau botak hilang satu. Nggak pakai minyak rambut kan?
Hemat makinan, cuman Rexona sama parfum. Besampu tidak. Kan enak, maka kau jangan banyak tingkah. Jadi Ustaz, apa? Kami nggak boleh berhias. Silahkan kau berhias, silahkan kau bersolek bunda, tapi niatmu berhias, bersolek untuk siapa bu? Untuk siapa? Itu kameranya keluar kan bang? Hah? Kau jangan ketawa aja kau. Ini kameranya keluar kan? Jawab ya. Ibu boleh berhias tapi niatnya untuk siapa? Suami siapa? Suami orang pun judulnya suami, tahu kau? Berhias untuk suami siapa? Suami sendiri. Jangan untuk laki orang. Dulu waktu ada suami rambut dia hitam, begitu meninggal suaminya merah rambutnya pak. Menyala rambut tuh. Muka hitam, rambut merah, macam tupai. Ustadz kenapa tahu? Aku pernah jadi korban. Maksudnya pernah aku pulang ceramah Pak Kapolres tengah malam, di stop mobilku, stop, berhenti. Aku kan kalau habis ceramah kan, ku ganti batikku, pakai kaos aku, ku buka peciku, tidur aku. Tahu waktu malam tuh di stop mobilku, berhenti mobil tuh, terbangun aku. Ku tanya sama supir, kenapa berhenti mobil nih? Ku bilang, Kiai maaf Kiai, kenapa? Tuh ada yang nyetop. Siapa? Tuh tengoklah Kiai. Perempuan pak. Yang ku tengok pertama kakinya. Kenapa kakinya? Ku tengok jejak atau ngambang. Kalau ngambang berarti kuntilanak kan gitu. Tabrakan aja lah kan gitu. Rupanya jejak kakinya. Didatangi jendela mobilku, diketuknya. Bukalah. Kenapa kau stop kami? Ku tanya. Semanlah bang. Udah malam bang, belum ada panggilan. Marah Ustadz, marahlah aku Pak Kapolres. Ku ambil peciku, ku pakai, ku bilang sama dia, kau tahu aku Ustadz. Dijawabnya, Ustadz pun jadilah ngambil berkah aja gitu dia. Oh, ini parah ini Pak. Maka niat kau berhias untuk siapa? Untuk suami sendiri. Tengok Aisyah tuh Pak. Pak ini dikontrak berapa jam aku ceramah Pak? Harusnya 45 menit, ini udah lebih nih. Lanjut ini. Kau enak lanjut, bukan kau yang bayar, tau kau. Enggak ya, lanjut jadi nih Pak. Sikit lagi ya. Sampai mana tadi? Lupa aku. Sampai mana tadi Pak KPU? Rambut perang. Makanya Aisyah itu bu, berhias itu untuk Rasul. Sunnahnya berhias itu untuk para istri. Kapan? Waktu mau tidur bu. Waktu mau tidur berhiaslah kau. Tapi ini khusus yang punya suami, yang janda jangan ya. Yang khusus ini yang punya suami berhiaslah kau mau tidur bu. Kenapa? Itu sunnah. Pakai wangi-wangian, bersolek kau, berdandan, berhias. Capek nggak? Capek kita hilang nggak Pak? Nengok istri itu cantik pas mau tidur. Hilang nggak Pak? Hilang. Itulah yang menyenangkan hati kami. Dan itu pahala untukmu. Ketika kami pandang wajahmu, timbul rasa senang kami, timbul rasa gembira kami. Allah dan para malaikat akan mengucurkan pahala untukmu bu. Sebenarnya gampang cari pahala, tapi kau yang susah. Susah diajak kerjasama. Jangan gitulah bu. Layani suamimu dengan baik. Apa kata Rasulullah? Seorang istri yang melayani suaminya dengan ikhlas. Dia yang menawarkan dirinya kepada suaminya dengan ikhlas. Tanpa suaminya minta duluan. Malam Senin. Udah lewat Pak. Maka pahalanya sama seperti dia membunuh 40 orang Yahudi. Malam Senin. Satu ronde 40 mati. Apalagi kau dapat 3 ronde 120.
Di hadis yang lain, di malam Jumat ketika seorang istri menawarkan dirinya kepada suaminya, maka pahalanya sama seperti dia membunuh 60 orang Yahudi. Satu ronde 60 mati Pak. 2 ronde 120. Kalau tahan kau 5 ronde 300 mati. Ada yang tanya sama aku, Ustadz apa? Kalau tiap malam Ustadz satu kampung mati semua orang Yahudi itu. Aku bilang, jangankan bini kau. Bayangkan Bu, maka berhias. Itulah cara menyenangkan suami itu. Senangkan hatinya, maka Allah akan meridhoimu bunda. Akan jadi pahala, amin. Jangan melawan aja kerja kau. Merepet aja mulut kau. Nggak usah gitu Bu. Tolong jangan buang-buang energi untuk merepet. Sikit-sikit curiga. Ngapain kau curiga sama suamimu? Serba salah kadang kita jadi suami ini Pak. Betul nggak Pak? Dengar jeritan mereka Bu. Serba salah Wak kadang jadi suami ini. Pulang lama dia marah. Pulang cepat dia curiga, ya enggak? Pulang awak lama, pulang kerja. Lama kali kau pulang. Kemana aja kau? Marah dia. Awak pulang cepat. Ya, bisanya kau pulang cepat. Berarti kau selama ini kau melalak kau kan? Kemana kau selama ini? Bisanya kau pulang cepat. Mana handphone kau? Ambilnya handphone awak, diperiksanya handphone. Ngapain ibu periksa handphone kami? Hah, ngapain? Apa yang ibu cari dari handphone kami Bu? Hah? Sepandai-pandainya kau memeriksa handphone suamimu, lebih pandai suamimu menghapusnya sebelum sampai rumah, tahu kau? Ustadz kok tahu? Pemain semuanya ini. Alah. Oh, semuanya cerita lah. Alah. Mana Pak Dewan? Hati-hati Pak Dewan, alasan rapat. Hati-hati awak sama ini. Jangan curiga Bu. Ya Bu ya, berhias. Bapak pun juga Pak. Kalau bapak mau dimuliakan istri, kau muliakan istrimu juga. Dengar kau Pak. Sehebat-hebatnya kita laki-laki, tanpa doa seorang istri nggak ada apa-apanya kita. Bapak nggak akan jadi Kapolres Pak kalau nggak ada doa istri Bapak. Biar tahu dulu Bapak. Itu masih doa. Belum lagi emasnya yang terjual untuk sekolah Bapak. Itu lagi. Pak Dandim nggak akan jadi Dandim tanpa ada doa istri. Pak Kajari dengar. Maka kalau kita sudah sukses ini jangan semena-mena sama istri kita. Ucai pun begitu, tanpa doa seorang istri nggak akan aku sampai di titik ini saudara. Betul apa ya? Itu yang kutanya istrimu, kau diam aja kau. Betul nggak Bu? Betul nggak Bu? Maka muliakan istrimu, tengok Nabi itu. Demi Allah, tanpa Khadijah, ndakkan dakwah Nabi itu sukses Pak Bu. Seorang Nabi aja butuh doa dan support seorang istri Wak. Sepertiga tanah Arab habis harta Khadijah. Untuk apa? Membantu dakwah Rasulullah. Sampai 2/3 belahan dunia Islam itu tersebar Pak Bu. Hebat enggak tuh? Ini istri yang hebat. Kenapa? Doa, harta, pikiran, bahkan nyawa dan darahnya siap untuk membantu suaminya. Maka tanpa istri kita nggak ada apa-apanya Pak. Muliakan istrimu Pak. Dengar kau Pak. Tengok Nabi itu. Kalau tidur dengan Khadijah, nggak dibolehinya Khadijah itu tidur di atas bantal Pak. Dibuangnya bantal itu sama Rasulullah, disingkirkan. Kenapa? Rasul mau Khadijah tidur di tangan Rasulullah. Tidur kau di tanganku Khadijah. Tiap malam Pak, membaca kisah Nabi, membaca sirah Nabawiyah, menangis air mata Wak, menetes. Begitu selesai ku baca, ku tutup kitab itu, lari aku ke kamar, ku buang semua bantal. Biniku bertanya, kenapanya Pak? Malam ini kau jangan tidur di bantal. Kau tidur di lenganku, ku bilang. Kenapa? Aku nak mencontoh Rasulullah. Betul apa? Betul. Tidur aku Pak. Sampai bangun aku sholat subuh. Begitu bangun, macam tiang masjid inilah tanganku, tak bisa bergerak Pak. Tak bisa. Ternyata Nabi hebat Pak. Besok malam datanginya aku sama biniku. Cemana Pak lagi? Cukup, aku bilang. Maka muliakan istrimu Pak. Tanpa seorang istri, tanpa doa mereka, kita ini nggak akan ada apa-apanya. Betul Bu? Kemuliakan.
Maka ibu bersolek untuk suami. Silakan berhias untuk suami, muliakan suamimu, bapak pun muliakan istri. Maka insya Allah terjaga itu ukhuwah dalam rumah tangga. Terjaga keluarga yang utuh, terjaga silaturahim dalam rumah tangga. Di rumah tangga ukhuwah sudah terjaga, maka ukhuwah di luar rumah tangga di masyarakat pun juga akan terjaga. Karena semua yang baik berasal dari rumah tangga, saudaraku. Allah nggak mandang penampilan. Wa amwalikum, dan Allah tidak melandang harta kita kok. Allah nggak nengok berapa banyak harta yang kita miliki. Kalau orang masuk surga karena banyaknya harta dia, maka maaf, yang di surga cuman pejabat dan konglomerat, Pak. Betul apa ya? Karena cuman mereka yang kaya, tapi Allah tak pandang harta kita. Allah nggak mandang. Buat apa kita banyak harta tapi kita nggak pernah belanjakan di jalan Allah? Man kana lahu malun falyatasaddaq bimali. Kalau ada hartamu, sedekah kau dengan harta. Sedekah nggak mesti banyak, biar 2.000 tapi rajin, biar sedikit tapi rutin. Buat apa kau sedekah 100.000 tapi 5 tahun sekali? Itu bukan sedekah, itu serangan pajar. Bentar lagi lah nih, Pak. Al-marasi wal murtasi finnar. Yang nyuap dan yang menerima suap sama-sama masuk neraka. Inilah yang bisa merusak demokrasi itu, Pak. Maka hari ini niatkan hati kita, ikhtiarkan hati kita, berazam kita kepada Allah. Jangan kau pilih pemimpin karena hartanya, karena uangnya. Tapi gunakan hati nuranimu. Ketika hati nurani kita gunakan, maka akan lahir pemimpin yang amanah dan peduli kepada masyarakat. Amin. Ini itu yang merusak demokrasi itu, Pak. Suap menyuap jangan, tak boleh. Nih 100.000 coblos nomor sekian. Enggak. 200 enggak. Udah dibilang sama Ustadz Ucai, yang nyuap dan yang nyuap sama-sama masuk neraka. Udahlah 300 enggak. 500 nih enggak. Ini 1 jutanya. Nomor berapa? Nah, ini yang rusak tuh, Pak. Ini yang merusak nih. Sekali tidak tetap bantu Pak Kapolres, bantu Pak Dandim, bantu Pak KPU, bantu Pak Bawaslu. Ini bukan tugas mereka saja, tapi ini tugas kita selaku masyarakat dan pelaku demokrasi untuk sama-sama mengawal dan mengawasi berjalan lancarnya pesta demokrasi tahun 2024 ini adanya. Allahu Akbar. Ya, ini jaga. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi yang Allah pandang dari kita bukan rupa, bukan harta, bukan penampilan, bukan kekayaan. Yang dipandang adalah hati dan perbuatan kita. Hati yang elok akan melahirkan akhlak yang elok. Hati yang bersih melahirkan adab yang baik. Maka semua tergantung kepada hati kita. Bagaimana cara membersihkan hati kita? Kita berkumpul bermunajat hari ini dengan mengingat Allah, maka hati tenang. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir maka hati kita akan tenang. Di salah satu hadis tasawuf dikatakan, setiap sesuatu itu ada pencucinya, dan pencuci hati itu adalah zikrullah. Maka orang yang berzikir ingat kepada Allah, hatinya akan tenang, hatinya akan damai. Apa yang dibuat oleh orang selagi tak merugikan agama ini, tidak merugikan Rasul dan tidak merugikan masyarakat, dia tidak akan ambil pusing soal hal itu. Tapi ketika berbicara soal akidah, berbicara soal ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, ketika itu diganggu, maka dia akan ambil sikap yang paling depan untuk membelanya. Perkara hati semua ini, saudaraku. Maka bersihkan hati dengan zikir, ingat kepada Allah. Astaghfir Rabbal Astaghfir Minal Astaghfir Rabbal Astaghfir Minal Astaghfir Rabbal Astaghfir Minal khataya
perbanyak zikir, maka hati tenang, hati bersih, kelakuan akan baik, adab akan baik, nilai-nilai persatuan akan terjaga, demokrasi akan terawasi dengan baik, insya Allah akan melahirkan pemimpin yang amanah dan peduli kepada rakyatnya. Amin. Itu saja barangkali yang bisa aku sampaikan. Pertama, hidup ujian. Maka Allah menguji bukan karena Allah benci, tapi Allah ingin melihat amal siapa yang paling baik di antara kita. Bukan perkara penampilan, bukan perkara banyaknya harta. Yang dipandang Allah hanyalah nilai-nilai ketakwaan kita, saudaraku. Yang kedua, ingat, tugas kita bukan saling menilai, karena tugas menilai itu hanya tugas Allah. Tugas menilai itu hanya tugas Sang Pencipta. Tugas kita selaku makhluk bukan saling menilai, tapi tugas kita adalah saling mengingatkan di antara kita. Apa yang diingatkan? Wattawasau bil haq, wattawasau bis sabr. Mengingatkan dalam kebaikan dan mengingatkan dalam kesabaran. Yang ketiga, ibu, bapak, kalau mau nilai-nilai ukhuwah, nilai-nilai silaturahim terjaga, persatuan dan kesatuan tetap terawat, maka mulailah rawat itu semua di dalam rumah tangga. Rumah tangga yang sehat, kehidupan rumah tangga yang baik akan mencerminkan kelakuan masyarakat yang baik. Maka wajar Nabi mengatakan, ibda binafsi, awalkan semua dari diri kita terlebih dahulu. Diri yang baik akan menjadi contoh di masyarakat, maka masyarakat akan menjadi masyarakat yang baik adanya. Mudah-mudahan aku sampaikan ini mampu menjadi cooling system, pendingin bagi kita untuk sama-sama menghadapi pesta demokrasi ini dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketawaduan, sehingga apa? Nanti apapun hasilnya, apapun perbedaannya, tidak membuat kita menjadi saling bercerai-berai di antara kita, tapi lewat perbedaan itu kita saling mengenal dan saling melengkapi di antara kita, saudaraku. Terakhir, saya mengutip perkataan seorang jenderal besar Indonesia, Jenderal Sudirman. Apa kata Jenderal Sudirman, Pak Dandim? Belum di WA. Kata Jenderal Sudirman, saudaraku, tidak akan ada kemenangan tanpa adanya kekuatan. Kekuatan takkan pernah terlahir tanpa adanya persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan tidak akan pernah tercipta tanpa adanya silaturahim. Jadi lewat silaturahim ini kita dinginkan hati masyarakat untuk mencapai pilkada damai di Kabupaten Bangka Selatan ini adanya. Terima kasih Bapak Ibu, saya mohon maaf. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang saya tinggalkan semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya tinggalkan mudah-mudahan semua tetap istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya yang mungkin malam ini langsung kembali ke Bangka, Pangkal Pinang. Doakan kami selamat-selamat dalam perjalanan. Karena besok pesawat pagi saya harus berangkat ke Sumbar, Sumatera Barat. Doakan kami sehat-sehat. Doakan saya dimanapun saya sehat-sehat ya Pak Bu. Doakan saya dimanapun saya berdakwah, saya tetap dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, besok harus ke Sumbar, dari Sumbar saya ke Provinsi Jambi. Dari Jambi saya kembali ke Sumatera Utara, 3 hari libur, 29 saya sudah berangkat ke Pekanbaru, 30 saya sudah berangkat ke Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, langsung menyeberang ke Kinabalu, Malaysia Pak. Di Kinabalu, Malaysia saya ada seminggu, di Brunei saya ada 2 hari, dan di Singapura saya ada 5 hari. Itu pun kalau ada yang mengundang. Kalau ada nggak ada yang ngundang, apa ya aku bertingkah sampai ke sana, kan kurang kerjaan namanya itu. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.